Hai, kenalin, nama aku Trini. Aku ingin bercerita, cerita tentang suatu hal yang tak jarang kalian pandang sebelah mata. Masa SMA, masa yang biasa kita dengar dari orang tua, merupakan waktu terindah dalam hidup. Tapi tidak untuk Bunga. Sedari bangku SMA, Bunga kerap kali dibully oleh sekelompok siswi di kelasnya. Akibat parasnya yang cantik, pintar, dan tingkah lakunya yang begitu lugu. Mungkin bagi kalian, hal-hal tadi adalah sebuah privilege, tetapi tidak untuk Bunga yang malah berbanding terbalik. Sekelompok siswi ini terus-menerus merundung seakan-akan itulah hobi mereka, entah atas dasar apa. Akibat sifat Bunga yang begitu lugu, dia pun diam saja ketika menghadapi hal yang tidak mengenakan ini. Dan sikap diamnya ini pun dimanfaatkan para kelompok siswi untuk semakin membulinya. Ditambah kondisi Bunga yang sebenarnya merupakan seorang yatim piatu, dan dia hanya diasuh oleh neneknya yang sudah sangat rentan, sehingga Bunga pun tidak tega untuk memberatkan pikiran nenek tersayangnya akan masalah hidup yang sedang dihadapinya. Terus-menerus kejadian pembulian ini pun terjadi. Sepertinya semua itu hanya didasari perasaan iri dengki belaka. Kenapa dia senang banget? Juga kayak ada something wrong. Bunga tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus menceritakan kepada siapa, dan mulai merasakan keterpurukan kondisi mental dalam dirinya. Dan di suatu ketika, hal yang sangat tidak diinginkan pun tak sangka terjadi. Bunga menjadi sangat sedih dan bahkan depresi hingga malam itu dia memutuskan untuk mengakhiri hidup di tangannya sendiri. Dan di pagi harinya, saat neneknya pergi ke kamar Bunga untuk membangunkannya, neneknya pun menemukan jasad cucu satu-satunya tergantung di kamar tidur, hingga membuat neneknya jatuh sakit dan ikut meninggalkan dunia. Sejak saat itu, berita akan kematian Bunga pun tersebar ke seluruh penjuru sekolah. Bunga si cantik, polos, dan pintar benar-benar pergi. Aku sangatlah menyesal telah menjadi saksi tetapi tidak pernah sedikit pun berempati kepada Bunga. Kalau kalian masih menganggap perundungan adalah hal yang sepele, bayangkan hal yang terjadi pada Bunga menimpa keluarga atau orang terdekat kalian. Apakah kalian masih bisa menganggap itu sepele? Tentu tidak, kan? Dan sudahkah kalian memperhatikan sekitar? Jika Anda berbalik arah serta melihat ke berbagai arah, maka kemungkinan besar perundungan juga terjadi di sekitar kalian dan memerlukan bantuan kalian. Tolong, ambillah hikmah dari cerita ini. Untukmu, Bunga, teman kami tercinta. Kamu telah memberikan pelajaran untuk kami semua. Yang tenang ya di sana, Bunga.